Apa aja yang saya lakukan selama magang di sana, hal-hal apa aja yang harus wajib saya lakukan di sana, dan juga apa aja yang perlu dipersiapin sebelum kalian benar-benar magang hari H di sana, dan juga apa aja protokol kesehatan yang harus kita taati selama magang atau praktek kerja lapangan di sana, dan juga hal-hal apa aja yang enak dan gak enaknya selama magang di sana. Tenang, sabar. Jangan terburu-buru, kita akan bahas satu persatu secara rinci dan detail bagaimana saya magang di sana, cerita saya bagaimana, pengalaman saya bagaimana. Pastikan stay tune di channel ini. Namun sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Well, apabila kalian sudah melakukannya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Saya Aska, and so let's start this video. Selamat datang di channel Aska Blabib, masih bersama dengan saya Aska di sini. So, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi sekarang ini ya. Ya, gimana pandemi sekarang ini memang mewabah ya, gak cuma di Indonesia dan juga belahan dunia mengalami krisis ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, di sini saya gak akan bahas COVID ya, karena akan panjang lebar. Di sini saya akan sharing ke kalian, akan saya berbagi pengalaman saya dalam selama praktek kerja lapangan atau magang industri atau kerja praktek Yunan itu. Pandemi yang sedang mewabah di seluruh dunia atau juga di Indonesia juga mengalaminya ya. Saya sudah melaksanakan magang di PPSDM Migas Cepu, dan alhamdulillah sudah saya laksanakan, dan target-targetnya terkait laporan, tugas ataupun proyek sudah saya kerjakan di sana. Alhamdulillah dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Untuk video perjalanan saya selama saya nyari-nyari tempat magang segala macam, perusahaan-perusahaan apa aja yang saya pilih, bisa kalian cek di atas atau nanti bisa saya cek di link deskripsi. Silakan kalian nonton bagaimana cara saya atau perjuangan saya dalam beberapa perusahaan yang saya pilih. Di antaranya ada perusahaan apa itu di Kalimantan Timur, yaitu Badak LNG, Liquid Natural Gas, di mana itu adalah perusahaan terbesar dalam bidang energi, yaitu pengolah gas alam cair ya. Selanjutnya ada di Jawa Timur, yaitu di PJB atau Pembangkitan Jawa Bali di Paiton Probolinggo, di mana itu merupakan salah satu pembangkit Jawa Bali terbesar dan tertua di Indonesia dengan daya terbesar, dan juga sudah diakui ya di Asia, yaitu tentang ide-ide dan juga gagasan-gagasan terbaik di PJB tersebut, dan juga ada kategori-kategori yang dimenangkan di sana. Dan yang terakhir di sini yaitu di PPSDM Migas Cepu Jawa Tengah, di sini yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah sudah saya selesaikan sesuai dengan tepat waktunya, teman. Untuk pemaparannya selama saya magang di sana, yaitu kurang lebih saya itu magang di PPSDM Migas Cepu itu kurang lebih 1 bulan ya, dimana itu rentang mulai awal Agustus sampai akhir Agustus 2020 ya, dimana ada beberapa hal yang saya kerjakan di sana. Salah satunya saya itu ditempatkan di bagian unit di mana power plant segala macam. Namun kita akan bahas nanti segala macam, kita awal aja. Oke. Di situasi pandemi sekarang ini membuat beberapa perusahaan khususnya di PPSDM Migas Cepu melakukan langkah inovasi bagaimana dia melakukan program praktek kerja lapangan itu sesuai dengan protokol kesehatan, di mana kayak mengirim berkas segala macam dan juga magangnya itu melalui online ya, di mana di sini yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu absensi, bagaimana kehadiran absensi. Kalau di tahun sebelumnya itu masih menggunakan manual ya, di mana itu dia absen di perpus PPSDM Migas Cepu, mengisi daftar hadir, checklist kehadiran jam berapa, pulang jam berapa. Nah sekarang yaitu menggunakan barcode ya teman-teman, di mana barcode di situ setiap peserta magang atau PKL nanti dikasih kayak kartu PKL gitu. Nah di situ ada barcode-nya, nanti dapat di scan melalui alat di satpam, yaitu kurang lebih letaknya dekat sama gerbang PPSDM Migas Cepu. Nah di situ kalian bisa absen masuk
masuk pagi dan keluar sorenya di situ. Nah, itu yang membedakan dengan tahun sebelumnya karena memang kondisinya COVID kayak gini ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa hal ya dimana yang seharusnya kayak pengenalan pengenalan secara overview secara keseluruhan di berbagai unit kayak kilang, boiler, power plant, water treatment plant, dan kayak instrumentasi dan segala macam itu seharusnya dilaksanakan secara terbuka ya, dimana itu seharusnya seluruh peserta PKL itu diharuskan mengikuti kayak arahan dari pembimbingnya. Namun karena ada pandemi kayak gini itu nggak dilaksanakan secara itu. Namun ada beberapa hal yang dilaksanakan sepertinya tadi ada 5 unit, namun yang dilaksanakan cuma 3 unit seperti kayak boiler, power plant, dan juga water treatment plant atau pengolahan air ya di situ. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagaimana saya itu bertemu ya beberapa banyak orang di situ, berbagai daerah, berbagai suku, berbagai kampus, berbagai asal daerahnya masing-masing, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan segala macam berkumpul di situ. Bagaimana bahasa yang dia katakan saya juga agak paham, ada bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, Makassar, Sulawesi, Papua dan lain-lain di sana. Oke. Dimana untuk kegiatan awalnya hari H pertama yaitu melalui via Zoom ya, bagaimana yaitu pemaparan secara opening ceremony yaitu dari pihak ketua sananya dalam membuka acara PKL khusus angkatan saya yaitu di bulan Agustus tahun 2020. Ya, di situ saya melihat berbagai mahasiswa. Saya lihat ada dari Jakarta, Bandung, Kalimantan, Aceh, Medan, Sulawesi, dari Wamena, Papua, Surabaya, Cepu ada di situ juga, Semarang termasuk saya juga. Nah, di situ kita sedikit bertanya-tanya atau diskusi lah tentang bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita lakukan selama magang di sana. Setelah kayak opening ceremony itu selama kurang lebih 1 sampai 2 hari ya. Itu kurang lebih waktunya durasinya 1 jam sampai 2 jam via Zoom. Itu selanjutnya yaitu orientasi selanjutnya itu langsung terjun ke lapangan, baik itu di kilang, di boiler, di water treatment plant, di power plant, itu langsung ditempatkan di situ. Jadi ada pemaparan secara langsung dari pembimbingnya sana terkait unit ini itu pengoperasinya bagaimana, untuk mengelola apa aja, dan itu harus yang dipahami peserta PKL nantinya akan penempatan di masing-masing unit tersebut. Untuk 3 hari atau kurang lebih 3 sampai 4 hari selama orientasi di PPSDM Migas Sepuh, baik itu secara via Zoom, baik itu terjun ke lapangannya. Nah, itu dimana selanjutnya itu teman-teman atau termasuk saya itu diarahkan untuk masuk di unit yang saya inginkan, yaitu berbeda-beda dari peserta-peserta ada di unit power plant, boiler, water treatment plant, uji analisa atau instrumentasi, listrik, mekanik dan lain-lain. Saya di situ mengambil unit power plant ya, dimana itu unit emang kayak linear dengan program studi yang saya pilih di kampus saya, dimana tentang pembangkitannya di situ. Di situ nggak cuma saya dibuat bingung karena ada 2 aspek di situ, yaitu baik itu elektrik maupun mekanik. Sedangkan saya itu emang ya dua-duanya dapat, baik itu elektrik maupun mekanik. Namun yang saya kayak lebih ilmunya atau lebih memahaminya itu di mekanik daripada di elektrik. Soalnya saya itu nggak tertarik di bidang elektrik ya. Mungkin waktu SMK saya lebih ke presisi dan mekanik ya di situ. Jadi saya lebih kayak fleksibel, kayak lebih memahami, lebih mengetahui itu ya bidang mekaniknya. Oke, di situ saya ngambil mekanik dan ada beberapa hal yang harus saya lakukan selama hari pertama penempatan magang, seperti pertanyaan segala macam yang dilontarkan oleh pembimbing terkait why choose the PPSDM Migas Sepuh, mengapa kamu memilih PPSDM Migas Sepuh sebagai program internship kalian, apa aja yang mungkin kalian inginkan dari program ini, dan apa tujuan Anda masuk di unit ini. Oke, di situ mungkin saya perjelaskan
panjang lebar segala macam. Untuk versi lengkapnya bagaimana saya bekerja atau masuk di unit ini, apa aja yang saya lakukan selama di unit power plant di situ, mungkin nanti saya akan buat videonya terpisah ya, khusus di power plant ya. Nanti akan saya upload di ya minggu-minggu berikutnya ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sebelah untuk apa ya, di PPSDM Migas Cepu itu ternyata besar ya, nggak cuma 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, bahkan ada beberapa unit yang saya tuh nggak tahu semuanya, soalnya itu besar banget. Ada bagaimana itu pengemburan minyak, ada listrik, elektrik, mekanik, ada power plant, boiler, water treatment plant, kilang segala macam. Di situ kan memang kayak PPSDM Migas Cepu kan memang di bawah naungan dari ESDM, energi sumber daya mineral ya, di mana di situ ada unit kilang yang mengolah minyak mentah atau crude oil di situ untuk diolah ke dalam kilang untuk nanti dipasarkan melalui perusahaannya lewat PT Pertamina di situ ya. Nah, untuk kilangnya sendiri sebenarnya tuh ada 2 di PPSDM Migas Cepu, yaitu ada yang kilang resmi dikelola oleh PPSDM Migas Cepu dan juga ada kilang dari PT Humpus ya, di mana itu merupakan ya salah satu terbesar ya, dengan bagaimana instalasinya juga sudah selesai ya, sudah saya kira 100% ya, cuma pengoperasian atau running testnya itu belum sama sekali dilakukan karena mungkin kita tahu sendiri proyek tersebut memakan biaya yang sungguh besar, fantastis ya. Itu dimana zaman Soeharto ya, itu yang mengelola itu anak Soeharto, yaitu sepertinya kayak Tommy Soeharto ya, PT Humpus ya. Nah, di situ letak dari Humpus sendiri itu berada di sebelah unit power plant, di mana unit power plant itu di belakang kanan di PPSDM Migas Cepu ya, dimana kalau kalian mungkin nanti ada rencana makan di situ, mungkin kalian mengetahui ya bagaimana Humpus itu pengolah minyak tersebut sangat besar, berdiri kokoh sampai sekarang itu, namun nggak dioperasikan sama sekali ya. Nah, itu sangat merugikan ya, dimana proyek yang sudah dilakukan, proyeknya sudah berjalan, cuma tes runningnya tuh nggak jadi, mungkin karena ya kayak ada reformasi gitu loh, dimana Pak Harto lengser dan setelah itu mungkin nggak ada kebijakan lagi untuk mengembangkan dari proyek tersebut, dan akhirnya ya cuma berdiri aja di situ gitu loh, nggak ada gunanya atau manfaatnya. Dan juga itu nggak kalah pentingnya, yaitu di sana itu ada namanya perpus atau perpustakaan PPSDM Migas Cepu. Nah, di sini saya tuh dibuat kaget ya, sekaligus tercengang ya, di mana di situ emang kayak perpustakaan tersebut emang menyediakan berbagai kayak karya ilmiah, jurnal, karya-karya yang rata-rata itu berbau tentang energi ya, baik itu energi terbarukan, energi konvensional, dan juga di situ ada kayak tabloid, majalah segala macam yang berhubungan dengan energi, termasuk di situ nggak kalah bagusnya, yaitu bagaimana dia itu sering kayak memiliki majalah-majalah terbaru dari pemerintah, dari ESDM, dari Pertamina yang ada di situ, disusun secara rapi. Jadi membuat ya salah satu seperti saya, seperti magang itu bisa membaca, bisa leluasa dalam mengetahui hal-hal terkait dengan energi tersebut di perpustakaan tersebut. Bagaimana di situ sudah tertata rapi, baik itu laporan-laporan dari kakak tingkat yang mungkin sudah melaksanakan magang di sana, ada majalah-majalah, dan juga mungkin teori-teori atau buku-buku yang berhubungan dengan energi. Namun gak cuma energi, di situ ada beberapa hal kayak ilmu fisika, matematika, kimia, dan yang lainnya yang mendukung tentang energi tersebut gitu loh. Namun yang lengkapnya di situ yaitu tentang energi, baik itu juga salah satunya yaitu bidang perminyakan, pengeboran, pompa segala macam ada di situ juga. Dan itu ya sangat, katakanlah saya membaca atau melihat di situ sangat lengkap ya, tertata rapi, dan juga manajemennya mungkin bagus ya di sana ya. Setelah itu ya gimana ya, saya
magang selama di situ kurang lebih 1 bulan ya, dimana itu merupakan waktu yang sangat singkat ya, dimana mungkin saya selama 2 minggu itu ya mengerjakan berbagai hal yang ada di unit powerplant tersebut. Kemudian saya itu ambil judul konsultasi bersama pembimbing lapangan di sana, bagaimana saya mencari referensi di perpustakaan, bagaimana saya mencari referensi ke teman-teman seperjuangan saya yang magang di situ, bagaimana kita sharing segala macam ilmu-ilmu yang mungkin nggak saya dapatkan di perkuliahan, yang mungkin didapatkan di beberapa mahasiswa tersebut gitu loh. Dan di situ mungkin plusnya ya kita sama-sama sharing, sama-sama ngasih tahu, dan yang nggak tahu bisa tahu, yang tahu ngasih tahu gitu loh. Jadi ada timbal baliknya, dan mungkin itu yang salah satu menjadi hal yang paling enak ya selama magang di situ. Kita bagaimana leluasa untuk sharing di situ, juga pembimbingnya juga enak banget, dimana kita dibuat enjoy. Cukup segitu ya bagaimana perjalanan saya atau cerita saya, pengalaman saya selama magang di PPSDM Migas Cepu ya. Ada beberapa hal tadi yang sedikit ya secara jelaskan secara garis besar ya. Di situ sistemnya bagaimana, apa aja unit-unitnya, dan bagaimana saya tertarik di situ ya, salah satu di perpusnya gitu. Jadi bagaimana saya mencari referensi di sana itu sangat bagus ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Saya Aska Florabit. Good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.